Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nadia Saputri dari kelas BKA 2022. Di sini saya akan mengerjakan tugas ujian tengah semester dari matkul perkembangan individu. Di video kali ini saya akan membahas dua topik. Yang topik pertama yaitu aspek fisik, kognisi, dan bahasa remaja. Dan topik kedua yaitu perkembangan konsep diri, kemandirian, dan identitas karir remaja. Nah, aspek fisik, perubahan fisik sudah dimulai pada masa pra-remaja dan terjadi secara cepat pada masa remaja awal yang akan makin sempurna pada masa remaja pertengahan dan remaja akhir. Menurut Cole dalam Mons berpendapat bahwa perkembangan fisik merupakan dasar perkembangan dari aspek lain yang mencakup perkembangan psikis dan sosial. Artinya, jika perkembangan fisik berjalan secara baik dan lancar, maka perkembangan psikis dan sosial juga akan lancar. Jika perkembangan fisik terhambat, sulit untuk mendapat tempat secara wajar dalam kehidupan masyarakat dewasa. Tugas perkembangan remaja. Menurut Samsul sendiri, secara khusus, tugas-tugas perkembangan fisik remaja mencakup 9 macam, yaitu menerima keadaan fisik dan melakukan peran sosialnya sesuai jenisnya, mengembangkan hubungan secara tepat dengan lawan jenis maupun sesama jenis, mampu berdiri sendiri dalam bidang emosi, tidak lagi tergantung pada orang tua maupun orang dewasa yang lain. Yang keempat, mencari jaminan bahwa suatu saat harus mempunyai dan berdiri di bidang ekonomi. Yang kelima, menentukan dan mempersiapkan diri, karirnya, dan memasuki pasaran kerja. Mengembangkan kemampuan kognitif dan konsep-konsep yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketujuh, memahami dan mampu bertingkah laku yang dapat mempertanggungjawabkan. Yang ke-8, mempersiapkan diri untuk berkeluarga. Dan yang terakhir adalah mendapatkan penilaian bahwa dirinya mampu bersikap secara tepat sesuai dengan pandangan ilmiah. Selanjutnya adalah aspek kognitif. Perkembangan kognitif adalah perubahan kemampuan mental seperti belajar, memori, menalar, berpikir, dan bahasa. Menurut Jahja. Menurut Piaget sendiri, dalam Santrok dan dalam Jahja, seorang remaja termotivasi untuk memahami dunia karena perilaku adaptasi secara biologis mereka. Dalam pandangan Piaget, remaja secara aktif membangun dunia kognitif mereka. Remaja telah mampu membedakan antara hal-hal atau ide-ide yang lebih penting dibandingkan ide lainnya. Lalu remaja juga mengembangkan ide-ide ini. Seorang remaja tidak saja mengorganisasikan apa yang dialami dan diamati, tetapi remaja mampu mengolah cara berpikir mereka sehingga memunculkan suatu ide baru. Kekuatan pemikiran remaja yang sedang berkembang membuka cakrawala kognitif dan cakrawala sosial baru. Pemikiran mereka semakin abstrak, atau remaja berpikir lebih abstrak daripada anak-anak. Remaja juga berpikir logis, atau remaja mulai berpikir seperti ilmuwan yang menyusun rencana-rencana untuk memecahkan masalah-masalah dan menguji secara sistematis pemecahan-pemecahan masalah. Dan idealis, remaja berpikir tentang apa yang mungkin. Mereka berpikir tentang ciri-ciri ideal atau ciri-ciri diri mereka sendiri, orang lain, dan dunia. Lebih mampu menguji pemikiran diri sendiri, pemikiran orang lain, dan apa yang orang lain pikirkan tentang diri mereka. Serta remaja juga cenderung menginvestasikan dan memantau dunia sosial. Menurut Santrok, masa remaja sekitar usia 11 atau 12 tahun sampai 14 tahun merupakan transisi keluar dari masa anak-anak
menawarkan peluang untuk tumbuh bukan hanya dalam dimensi fisik saja, tetapi juga dalam kompetensi kognitif dan sosial. Teori perkembangan kognitif Piaget adalah salah satu teori yang menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dan menginterpretasikan dengan objek dan kejadian-kejadian sekitarnya. Bagaimana anak mempelajari ciri-ciri dan fungsi dari objek-objek seperti mainan, perabot, dan makanan serta obat. Serta objek-objek sosial seperti diri, orang tua, dan teman. Bagaimana cara anak mengelompokkan objek-objek untuk mengetahui persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaannya, untuk memahami penyebab terjadinya perubahan dalam objek dan peristiwa-peristiwa, dan untuk membentuk perkiraan tentang objek-objek dan peristiwa tersebut. Menurut Jean Piaget, dia mengartikan perkembangan sebagai proses dari setiap individu yang melewati serangkaian perubahan kualitatif. Contohnya itu misalnya perkembangan kognitif, emosi, dan perilaku yang bersifat invarian, selalu tetap atau progresif, tidak melompat atau mundur. Perubahan-perubahan kualitatif ini terjadi karena tekanan biologis untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar, serta adanya pengorganisasian struktur berpikir. Dari sudut biologis, Piaget melihat adanya sistem yang mengatur dari dalam, sehingga organisme mempunyai sistem pencernaan, peredaran darah, sistem pernapasan, dan lain-lain. Hal yang sama juga terjadi pada sistem kognisi. Nah, di mana adanya sistem yang mengatur dari dalam yang kemudian dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan. Perspektif teori kognitif Piaget menyatakan bahwa pemikiran pada masa remaja telah mencapai tahap pemikiran operasional formal atau formal operational thought, yakni suatu tahap perkembangan kognitif yang dimulai pada usia kira-kira 11 atau 12 tahun dan terus berlanjut sampai remaja mencapai masa tenang atau masa dewasa. Selanjutnya, beralih ke aspek bahasa. Aspek bahasa sendiri adalah alat komunikasi yang digunakan oleh seseorang dalam pergaulannya atau hubungannya dengan orang lain. Bahasa merupakan alat bergaul. Perkembangan bahasa seorang dimulai dengan meraba suara atau bunyi tanpa arti dan diikuti dengan bahasa atau suku kata. Dua suku kata menyusun kalimat sederhana dan seterusnya melakukan sosialisasi. Karakteristik perkembangan bahasa sendiri sesungguhnya didukung oleh perkembangan kognitif yang menurut Jean Piaget telah mencapai tahap operasional formal. Sejalan dengan perkembangan kognitifnya, remaja mulai mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip berpikir formal atau berpikir ilmiah secara baik pada setiap situasi dan telah mengalami peningkatan kemampuan dalam menyusun pola hubungan secara komprehensif, membandingkan secara kritis antara fakta dan asumsi, dengan mengurangi penggunaan simbol-simbol dan terminologi konkret dalam mengkomunikasikannya. Selanjutnya ada faktor aspek perkembangan bahasa pada masa remaja. Nah, yang pertama itu ada umur anak. Bahasa seseorang akan berkembang sejalan dengan pertambahan pengalaman dan kebutuhannya. Faktor fisik ikut mempengaruhi sehubungan semakin sempurnanya pertumbuhan organ bicara, kerja otot-otot untuk melakukan gerakan-gerakan dan isyarat. Pada masa remaja, perkembangan biologis yang menunjang kemampuan berbahasa telah mencapai tingkat kesempurnaan dengan dibarengi oleh perkembangan tingkat intelektual
anak akan mampu menunjukkan cara berkomunikasi dengan baik. Aspek atau faktor aspek perkembangan bahasa yang kedua yaitu kondisi lingkungan. Lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang memberi andil yang cukup besar dalam berbahasa. Perkembangan bahasa di lingkungan perkotaan akan berbeda dengan di lingkungan pedesaan. Begitu pula perkembangan bahasa di daerah pantai, pegunungan, dan daerah-daerah terpencil menunjukkan perbedaan. Yang ketiga, ada kecerdasan anak untuk meniru bunyi atau suara maupun digerakkan dan mengenal tanda-tanda, memerlukan kemampuan motorik yang baik, kemampuan intelektual atau tingkat berpikir, ketepatan meniru, memproduksi perbendaharaan kata yang diingat, kemampuan menyusun kalimat dengan baik, dan memahami atau menangkap maksud suatu pernyataan fisik lainnya amat dipengaruhi oleh kerja pikir atau kecerdasan seorang anak. Yang keempat ada status sosial ekonomi keluarga. Rangsangan untuk dapat ditiru oleh anak-anak dari anggota keluarga yang berstatus sosial tinggi berbeda dengan keluarga yang berstatus sosial rendah. Hal ini akan tampak perbedaan perkembangan bahasa bagi anak yang hidup dalam keluarga terdidik dan tidak terdidik. Dengan kata lain, pendidikan keluarga berpengaruh terhadap perkembangan bahasa. Faktor yang kelima atau faktor yang terakhir adalah kondisi fisik. Kondisi fisik sendiri merupakan kesehatan anak. Seseorang yang cacat terganggu kemampuannya untuk berkomunikasi seperti bisu, tuli, gagap, dan organ tidak sempurna akan mengganggu perkembangan alam berbahasa. Kembali ke topik yang kedua yaitu perkembangan konsep diri, kemandirian, dan identitas karya remaja. Ada pengertian konsep diri. Menurut Syamsul sendiri, konsep diri merupakan gambaran diri, penilaian diri, dan penerimaan diri yang bersifat dinamis, terbentuk melalui persepsi atau interpretasi terhadap diri sendiri dan lingkungan, mencakup konsep diri umum atau general self concept dan konsep diri yang lebih spesifik atau specific self concept, termasuk konsep diri akademis, sosial, dan fisik. Adapun aspek-aspek dalam perkembangan konsep diri yaitu Song dan Hattie mengatakan bahwa aspek-aspek konsep diri dibedakan menjadi konsep diri akademis dan konsep diri non-akademis. Konsep diri non-akademis sendiri dibedakan lagi menjadi konsep diri sosial dan penampilan diri. Jadi pada dasarnya konsep diri mencakup konsep diri akademis, konsep diri sosial, dan penampilan. Adapun faktor-faktor dari konsep diri sendiri. Secara umum, konsep diri sebagai gambaran tentang diri sendiri dipengaruhi oleh hubungan atau interaksi individu dengan lingkungan sekitar, pengamatan terhadap diri sendiri, dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari dalam Syamsul. Kemandirian. Nah, apa sih pengertian dari kemandirian ini? Nah, menurut Harlock, kemandirian adalah kemampuan untuk mempertahankan diri sendiri dalam berbagai situasi dan menyelesaikan masalah dengan cara yang terbaik. Menurut Santrok sendiri, kemandirian adalah kecenderungan untuk memilih tindakan dan membuat keputusan sendiri tanpa bimbingan atau dorongan dari orang lain. Nah, adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemandirian yaitu menurut Harlock, kemandirian dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu dorongan agar mandiri dan pengalaman dalam bertindak mandiri.
Dorongan agar mandiri dapat berasal dari lingkungan sekitar, seperti keluarga, teman, guru, atau lingkungan sosial lainnya yang mendorong individu untuk melakukan tindakan secara mandiri. Sedangkan pengalaman dalam bertindak mandiri merupakan hal yang penting karena semakin sering seseorang bertindak secara mandiri, maka semakin terbiasa pula dengan kondisi tersebut. Nah, sementara itu menurut Zimmerman, self-regulation atau regulasi diri merupakan faktor yang mempengaruhi kemandirian seseorang. Self-regulation ini mencakup kemampuan untuk memonitor, mengevaluasi, dan mengadakan tindakan pada diri sendiri. Dalam hal ini, individu perlu memiliki kemampuan untuk mengendalikan perilaku mereka sendiri dan memantau keberhasilan dalam mencapai tujuan mereka. Nah, kedua teori tersebut memberikan gambaran bahwa kemandirian seseorang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal seperti kemampuan regulasi diri sangat penting dalam meningkatkan kemandirian seseorang karena hal tersebut melatih individu untuk lebih bisa mengontrol perilaku dan tindakan mereka. Sementara faktor eksternal seperti dorongan untuk menjadi mandiri juga memiliki peran yang besar karena hal itu bisa menjadi motivator bagi seseorang untuk meningkatkan kemandiriannya. Dalam upaya meningkatkan kemandirian seseorang, maka perlu adanya dukungan dan dorongan dari lingkungan sekitar, serta juga pengembangan keterampilan mandiri pada diri individu tersebut. Pengembangan keterampilan mandiri meliputi kemampuan berpikir kritis, mengambil keputusan yang tepat, memecahkan masalah, bekerja dalam tim, mengelola waktu, serta melakukan komunikasi yang efektif. Dengan mengembangkan keterampilan-keterampilan tersebut secara terus-menerus, maka individu akan semakin percaya diri dan mampu bertindak secara mandiri. Mengukur kemandirian ini dapat diukur seperti menurut Harlock. Harlock sendiri menggunakan metode observasi langsung untuk mengamati perilaku anak-anak dalam melakukan tugas-tugas tertentu yang membutuhkan kemampuan mandiri seperti makan sendiri atau membersihkan mainan mereka sendiri. Identitas karir remaja. Holland sendiri mengemukakan teori pekerjaan lingkungan yang menjelaskan hubungan antara minat dan lingkungan kerja. Menurut Holland, identitas karir remaja adalah perpaduan dari minat pribadi seseorang dengan kondisi lingkungannya, seperti jenis industri atau bidang pekerjaan tertentu.